sudah. Pasti adik-adik di rumah juga sudah menunggu dengan tidak sabar. Betul kan? Betul? Iya. Adik-adik selalu serajin loh Kak untuk mendengarkan sabda Tuhan di Bina Iman Anak. Dan juga adik-adik selalu rajin berdoa. Betul? Oke, Kak Raka, Ya, masih ingat gak minggu kemarin kita membahas apa? ingat dong. Apa dong? Minggu lalu bahas tentang memberi dengan tulus, Kak. Oh iya, betul. Memberi dengan tulus. Pasti adik-adik juga sudah dapat memberi dengan tulus tanpa mengharapkan mana dong, ya kan? Oke, sekarang kita mau mendengarkan sabda Tuhan tentang berdoa dan berjaga-jaga. Oke adik-adik, kita mau memuji Tuhan bersama Kak Ros, Kak Raka, dan juga mama papa, adik-adik, dan kakak-kakak yang lain. Let's go! Katakan saat iblis menggodaku, saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Mana gayamu? Oke, kita nyanyikan sekali lagi ya. Siap. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Mana gayamu? Katakan lagi ya, siap. Aku ya. Aku berani tampil beda. Tahan. Mana gayamu? Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Oke, kita mau tampil beda dengan mengatakan making melody. Oke, siap. Oke. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King. Oh, it thumbs up, Thumbs up. making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King. Oh, it thumbs up, Thumbs up. elbows up. Elbows up. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King. Oh, King, thumbs up, Thumbs up. elbows up, Elbows up. knees bend. Knees bend. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King. Oh, King, thumbs up, Thumbs up. elbows up, Elbows up. knees bend, Knees bend. feet apart. Feet apart. Making melody in my heart, making melody in my heart. Gerakan. Making melody in my heart to the King. Oh, King, thumbs up, Thumbs up. elbows up, Elbows up. knees bend, Knees bend. feet apart, Feet apart. tongue out. Tongue out. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Adik-adik semangat banget ya. Mereka pinter loh. Thumbs up. Thumbs up. Lalu digoyang-goyang. Kita mau tampil beda. Kita mau memuji Tuhan dengan seluruh anggota badan kita ya. Jangan hanya kita ingin seluruh badan kita juga memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, kita mau apa nih Kak? Mau berdoa, lalu kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Siap? Oke, lipat tangan, tutup mata. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini kami ingin mendengarkan sabdamu. Kami juga ingin memuji namamu. Kami ingin berbuat seperti yang Tuhan inginkan kepada kami. Tolong Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik yang manis, ayo kita mau mendengarkan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik selamat pagi. Wow, senang banget hari ini Kak Okina bisa menyapa adik-adik semuanya. Nah, Kak Okina ingin sekali nih adik-adik ya, kita mau senyum dulu. Berikan senyum yang paling manis. Yuk senyum dulu. Nah, kalau saat ini bersama dengan kita ada papa, ada mama, dan ada saudara-saudara kita yang lain, yuk kita juga mau berikan senyum yang paling manis kepada mereka. Wow, senang banget ya adik-adik. Pagi ini kita bisa tersenyum dan senyuman kita itu manis sekali. Kakak sangat yakin bahwa sepanjang hari ini juga ya, hari Minggu ini kita akan melaluinya dengan sangat-sangat baik. Nah, tadi kita sudah membaca, sudah mendengarkan Injil Tuhan ya adik-adik dari Markus. Nah, itu masih baru banget. Maka Kak Okina sangat yakin adik-adik semua masih ingat apa isinya tadi ya. Adik-adik, adakah yang tahu satu hari ke depannya ya apa yang akan terjadi?
Apa yang akan terjadi kepada Kak Okina, kepada adik-adik, kepada papa mama, kepada keluarga kita, atau bahkan kepada semua orang yang ada di dunia ini. Ada yang tahu besok apa yang akan terjadi atau beberapa jam kemudian apa yang akan terjadi? Kak ada yang tahu ya? Kak Okina juga sama. Kak Okina tidak akan tahu apa yang terjadi besok atau beberapa jam kemudian. Hari ini Kak Okina mau memulai ulasan hari ini dengan bercerita nih. Jadi Kak Okina itu punya seorang teman adik-adik. Teman Kak Okina ini tinggalnya di sekitaran Tanah Karo. Nah, di sana itu ada namanya Gunung Sinabung. Nah, adik-adik, kalau Gunung Sinabung ini erupsi, ya, mungkin juga adik-adik pernah dengar beritanya gitu ya. Jadi kalau misalnya Gunung Sinabung ini erupsi, wah ini akan merugikan masyarakat. Jadi kalau di sana masyarakatnya bertani, menanam sayur mayur, buah-buahan, dan juga ada beberapa yang beternak. Nah, kalau misalnya Gunung Sinabung ini erupsi adik-adik, wah sayur mayur yang di sana akan mati, buah-buahannya juga ya. Kemudian juga ternaknya juga, bahkan nih adik-adik kalau sangat-sangat parah, itu sampai pernah memakan korban. Ada orang yang meninggal karena memang ketika Gunung Sinabung itu erupsi, ya udara di sana yang biasanya kita hirup ya, yang biasanya bersih, tapi karena terjadi erupsi dari Gunung Sinabung tersebut, maka udaranya itu sangat beracun, ya dan sangat kotor. Nah, adik-adik, masyarakat di sana tidak pernah tahu kapan dan bagaimana Gunung Sinabung itu akan erupsi adik-adik. Sehingga masyarakat di sana itu harus selalu waspada, harus selalu berjaga-jaga. Nah, Injil yang kita tadi sudah baca, sudah dengarkan ya adik-adik, kan berbicara tentang Yesus menceritakan tentang kedatangan anak manusia yang diartikan juga itu sebagai akhir dunia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar tanda-tandanya seperti apa. Kak membacakan di ayat yang 24 dan 25 ya. Yaitu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Namun ya adik-adik, untuk kapan dan bagaimana dunia itu akan berakhir ya, tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu. Yang tahu itu hanyalah Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu ya, karena kita tidak tahu, tidak perlu tuh harus pusing-pusing. Kapan, ya bagaimana, atau hari apa, tanggal berapa, jamnya jam berapa gitu ya. Tidak perlu kita pusingkan. Nah, yang perlu adalah kita tetap mempersiapkan diri dengan baik. Nah, seperti tadi kan cerita Kak Okina, masyarakat di sekitaran Gunung Sinabung itu harus tetap siap sedia, berjaga-jaga. Karena mereka tidak tahu kapan gunung itu secara pasti akan erupsi. Nah, hari ini juga sama adik-adik. Injil mengajak kita supaya kita tetap mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga dan pastinya kita harus selalu berdoa ya. Nah, adik-adik, sabda Tuhan hari ini sangat jelas ya, mengingatkan kita bahwa kapan dan bagaimana akhir dari dunia ini tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga, yang artinya itu adalah sebuah misteri ya. Gak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi anak yang mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Selalu berjaga-jaga, selalu mau untuk berdoa ya. Dan kita tidak boleh takut. Karena apa? Karena
ketika hal itu terjadi ya adik-adik, malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Dan dengan dibaptis, kita itu termasuk ke dalam orang-orang pilihan yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi seperti itu ya adik-adik, kita selama hidup di dunia ini, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus mau untuk selalu berdoa. Jadi seperti itu adik-adik ya untuk ulasan minggu ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya adik-adik. Adik-adik, kita siapkan yuk bahan-bahan aktivitas hari ini. Kakak sudah menyiapkan 2 buah karton ukuran diameter 7 cm. Kemudian yang satunya lagi diameter 9 cm. Lalu siapkan 3 buah kertas warna. Bebas ya adik-adik ya, mau pilih warna apapun. Dan 2 kertas panjang ini ukuran 3 cm kali 29 cm, 2 warna. Bebas ya adik-adik, mau satu warna juga boleh. Jangan lupa siapkan spidol, gunting, dan lem. Langkah yang pertama adalah kita ambil 2 kertas yang panjang ini. Kemudian kita tempelkan seperti ini adik-adik. Nah, setelah menempel seperti ini, adik-adik lipat yang bagian ini ke sebelah dalam. Kemudian lanjutkan dengan yang ini ke sebelah sini. Yang ini dilipat lagi ke bagian dalam, selalu ke bagian dalam ya adik-adik ya. Kemudian bergantian dengan kertas yang ini. Lakukan terus sampai kertasnya habis. Nah, bagian ujung ini kita rapikan adik-adik dengan gunting ya. Lalu kita lem yang bagian paling atas. Sudah selesai ya. Lalu kita ambil lingkaran ini. Hanya untuk menjadi alas sebentar ya. Oh iya, kakak lupa menyiapkan cutter. Sebentar ya, kakak ambil cutternya dahulu. Ini dia cutternya. Nah, kakak akan membuat lubang di sini ya adik-adik ya. Menggunakan cutter ini. Adik-adik boleh minta tolong papa mama untuk membuatkan lubang di sini, di bagian atas ini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu, kita simpan dahulu. Kemudian, kita ambil 2 karton ini, tempelkan kertas warna ini di sini adik-adik, ya. Kemudian, setelah ditempelkan, adik-adik gunting ya. Mengikuti pola lingkaran ini. Nah, adik-adik tinggal menggunting ya, mengikuti pola ini. Seperti ini, adik-adik, sudah digunting. Cantik kan? Lalu, ambil kertas warna kuning ini dan spidol. Kemudian, adik-adik gambar bentuknya seperti ini. Lalu digunting. Kemudian langkah berikutnya, kita tempelkan lingkaran yang kecil di atas lingkaran yang besar ini ya.
kertas yang tadi sudah kita lipat ini di atas lingkaran yang kecil ya. Yang ada lubangnya diletakkan di bagian atas ya. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu, kertas kuning yang tadi sudah kita gunting, kita masukkan ke dalam lubang ini. Sudah kakak pasang adik-adik. Sekarang apa lagi yang terakhir ya? Nah, tadi apa ya tema hari ini? Tema hari ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Kita tuliskan ya di sini. Berdoa dan berjaga jaga. Lalu apa bacaan hari ini? Bacaan hari ini adalah Markus 13 ayat 24 sampai 32. Sudah selesai aktivitas hari ini adik-adik. Selamat mengerjakan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kembali lagi ke sini. Dan adik-adik tadi bersama kakak-kakak sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sudah mendengarkan juga apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah. Dan juga kita juga sudah menyelesaikan kegiatan yang seru-seru ya. Ditunggu adik-adik ya dokumentasinya ya. Oke, kita sekarang di penutup. Yang mau persembahan silakan. Terima kasih ya adik-adik untuk persembahannya. Terima kasih Mami Papi. Oke, sekarang kita mau menutup kegiatan kita. Tapi kita tidak lupa untuk selalu berdoa. Ya. Oke, kita mau tutup dengan berdoa dan kita mau menyanyikan lagu penutup. Lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami juga memuji nama-Mu. Kami juga ingin menjadi anak-anak yang taat, yang mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Tolong kami agar selalu dapat berdoa dan berjaga-jaga. Tetap berkati kami, orang tua kami, dan kami selalu berada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya Bapa. Kami sampaikan semua ini melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu penutup, yaitu Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa kalau adik-adik rajin berdoa dan berharap kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan lambat dulu, baru kita mau cepat. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, yang dikala susah minta tolong Tuhannya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya, yang tetap berdoa dan berharap padanya. Sekarang lebih cepat ya. Berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, yang dikala susah minta tolong Tuhannya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya, yang tetap berdoa dan berharap padanya. Oke adik-adik, Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya, yang tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Oke, sampai jumpa. Tetap berdoa ya adik-adik. See you.